Hai, hal tabu nih. Terkadang kita tidak menyadari bahwa adat dan budaya di suatu negara mungkin berbeda dengan apa yang kita lakukan di negara kita sendiri. Oleh karena itu, saat kita berkunjung ke negara lain, penting untuk memahami dan menghormati adat dan budaya setempat. Malaysia adalah negara jiran kita dan masih terbilang serumpun. Walaupun tradisi dan budaya kita dapat dikatakan hampir sama, dan bahkan persamaannya banyak, tapi ada beberapa yang mungkin berbeda dengan hal tabu di negara kita. Di Malaysia, ada beberapa hal yang harus dihindari saat berkunjung agar tidak menyinggung masyarakat setempat. Berikut adalah beberapa hal yang jangan dilakukan saat berkunjung ke Malaysia, yang hal tabu ini rangkum dari berbagai sumber, pengalaman pribadi, dan pengalaman teman yang sudah pernah ke Malaysia. Yang pertama, hindari bermesraan di tempat umum. Bagi wisatawan, terutama yang sedang berbulan madu, larangan ini harus diperhatikan dengan seksama. Penduduk Malaysia mayoritas beragama Islam dan cenderung konservatif. Dilarang mencium dan berpelukan di transportasi umum seperti kereta, bus kota, dan taksi. Namun mencium pipi dengan singkat masih diizinkan, tapi disarankan jangan. Yang kedua, lepaskan sepatu saat berkunjung atau ke tempat suci. Jika Anda berkunjung ke rumah teman atau warga lokal di Malaysia, jangan lupa untuk melepas sepatu dan meletakkannya di luar rumah. Aturan yang sama berlaku di tempat-tempat suci, di mana wisatawan juga diwajibkan melepaskan alas kaki sebelum memasuki area tersebut. Yang ketiga, berpakaian sopan dan tertutup. Karena Malaysia adalah negara Islam yang konservatif, disarankan untuk berpakaian sopan. Aturan ini berlaku di tempat umum, termasuk tempat wisata populer seperti masjid dan batu caps. Di beberapa masjid, jubah dan hijab bahkan disediakan untuk pengunjung perempuan. Dan waktu itu, saya berkunjung ke masjid yang ada di Putrajaya, yaitu kota pemerintahan Malaysia. Dan di sana, selain muslim pun bisa memasuki area masjid, tapi diwajibkan memakai jubah dan hijab. Jika Anda ingin pergi ke pantai di Malaysia, hindari menggunakan bikini. Perempuan di Malaysia biasanya berpakaian lengkap dan memakai hijab saat berada di pantai. Soal ini pastinya berbeda dengan di Indonesia, di mana kita masih dibiarkan untuk memakai bikini di pantai, apalagi di beberapa tempat wisata yang terkenal di Indonesia. Yang keempat, jangan sembarangan berjabat tangan dengan orang lain. Penduduk Malaysia jarang berjabat tangan, kecuali jika orang lain menawarkan terlebih dahulu. Berjabat tangan dimulai dari perempuan, sedangkan pihak laki-laki hanya menyambut dengan kedua tangan secara sederhana. Untuk menghindari kebingungan, simpan tangan Anda di samping tubuh. Yang kelima, hindari menunjuk orang, tempat, atau benda dengan jari telunjuk. Menunjuk orang, tempat, atau benda dengan jari telunjuk dianggap kurang sopan di Malaysia. Sebaiknya gunakan 4 jari dengan ibu jari ditekuk dan gunakan tangan kanan. Yang keenam, minta izin sebelum memotret. Jangan mengambil foto sembarangan. Jika ingin mengambil gambar di tempat ibadah, sebaiknya minta izin dulu dengan orang yang akan difoto. Namun, jika ingin memotret pemandangan atau bangunan, Anda tidak perlu meminta izin. Yang ketujuh, untuk perempuan, hindari menyentuh biarawan atau biksu secara sembarangan. Jadi tidak boleh menyentuh, bahkan dengan lembut pun, karena dianggap tidak sopan. Jika Anda menyentuh mereka, mereka perlu melakukan ritual pembersihan dan puasa untuk mensucikan diri. Yang kedelapan, hindari panggil kakak atau adik ke orang yang tidak dikenal. Maksud dari poin ini adalah kakak atau aka atau adik di sana merujuk pada saudara atau panggilan ke asisten rumah tangga, utamanya untuk panggilan kakak. Jadi panggilan itu bukan untuk umum ya, tidak seperti di negara kita, memanggil kakak atau adik ke orang lain, apalagi orang yang tidak dikenal di jalan, itu sudah hal yang biasa. Jadi di Malaysia, bisa dengan memanggil sebutan abang, pakcik, makcik, miss atau mister, atau uncle dan lainnya. Yang kesembilan,
Jangan berisik bila naik kendaraan umum. Apabila ingin berbincang atau angkat telepon, masih bolehlah, tapi disarankan untuk tidak membesarkan suara Anda. Yang ke-10, jangan membawa durian masuk ke hotel. Sama halnya di Singapura, durian pun dilarang dibawa masuk ke hotel atau ke kamar hotel di Malaysia. Logikanya sudah jelas, akan mengganggu udara dalam hotel dan mengganggu orang lain yang tidak menyukai baunya. Karena ada orang juga yang biasanya muntah apabila mencium bau durian, dan bisa jadi di semua hotel akan menerapkan hal ini. Yang ke-11, jangan ngobrol tentang hal sensitif di tempat umum. Dalam hal ini, yang berkaitan dengan politik, ras, agama, dan hal sensitif lainnya. Karena hak bersuara di Malaysia tidak sebebas di Indonesia. Yang ke-12, jangan takut berteman sama orang lokal. Tahu kan bila di dunia maya, selalu ada perselisihan tentang negara Malaysia dan Indonesia. Padahal kenyataannya, apabila Anda ke Malaysia, orang lokalnya tidak demikian. Mungkin ada oknumnya, tapi selama saya di sana, tidak pernah menemukan orang yang rasis atau menghina rombongan kami yang dari Indonesia. Malah mereka itu ramah dan sangat membantu kami untuk berkeliling Malaysia, dari Kuala Lumpur hingga ke Johor Bahru waktu itu. Yang ke-13, jangan membentangkan spanduk. Kenapa? Karena pihak kerajaan Malaysia melarang hal itu, karena dianggap rombongan demo. Dan itulah info yang kami dapatkan dari pemandu wisata kami waktu itu. Sebenarnya sih tidak dilarang sama sekali, tapi disarankan jangan. Dan waktu itu, kami sempat membentangkan spanduk walau hanya beberapa detik. Hal itu pun karena situasi cukup bersahabat, karena beberapa orang di sekitar kami mengetahui kami hanya wisatawan. Itulah beberapa hal yang sebaiknya dihindari saat berkunjung ke Malaysia. Dengan menghormati adat dan budaya setempat, kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang setempat dan bisa menjadikan kunjungan Anda di Malaysia semakin nyaman. Disclaimer, larangan ini tidak bersifat final, bisa berubah kapan saja. So, silakan komen di bawah untuk menambahkan untuk Anda yang pernah ke Malaysia dan apabila masih ada yang belum hal Tabunhi rangkum pada pembahasan kali ini. Terima kasih telah menonton dan kita ketemu di hal Tabunhi lainnya.